Selamat datang di channel YouTube Ruang Ketiga, tempat segala kisah dan kasih mengalir lewat kata-kata. Hari itu, kantor menugaskanku keluar kota. Sebuah rapat penting, tak lebih dari urusan kerja biasa. Namun yang membuatnya berbeda, adalah kebetulan aku berangkat bersama seseorang. Ya, yang selama ini hanya kupandang sebagai rekan kerja, seorang lelaki muda, penuh semangat, dengan mata yang selalu berbinar setiap kali berbicara. Perjalanan itu dimulai sederhana. Kami duduk bersebelahan di kereta, percakapan ringan mengisi jeda antara deru mesin dan gemuruh rel. Ia banyak bercerita tentang mimpinya, tentang rasa hausnya untuk belajar dan maju. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali tersenyum melihat betapa polos sekaligus beraninya ia menatap masa depan. "Kau tak pernah merasa lelah?" tanyaku sambil menatap hujan yang mulai menempel di kaca jendela. "Lelah? Mungkin. Tapi setiap kali aku ingat tujuan, aku kembali semangat," jawabnya dengan tawa kecil. Aku terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam tawanya yang membuat dada terasa hangat. Mungkin karena aku sudah lama tak mendengar suara tawa lelaki sedekat ini. Sampai di kota tujuan, rapat berjalan lancar. Kami makan siang bersama, lalu menghabiskan sore dengan menunggu hujan yang turun deras. Semula kami ingin langsung pulang, namun perjalanan tak memungkinkan. "Ada hotel dekat sini," katanya. Aku mengangguk, tak ada pilihan lain. Kami memesan 2 kamar. Namun, malam itu aku tahu bahwa meski pintu kamar kami berbeda, jarak di antara hati kami makin menipis. Kamar hotelku sederhana. Cahaya lampu kuning redup menyelimuti ruangan, membuat bayangan jatuh lembut di dinding. Aku duduk di ranjang, melepaskan sepatu dan blazer, mencoba menenangkan diri. Hujan masih mengetuk jendela, seakan ingin masuk ke dalam kesunyian ini. Namun sebelum aku bisa memejamkan mata, pintu diketuk. Saat kubuka, ia berdiri di sana. Basah oleh sisa hujan, dengan senyum canggung. "Aku tidak bisa tidur," ucapnya pelan. Aku mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi, aku di ranjang. Hening menggantung, hanya suara hujan sebagai musik latar. Sesekali kami saling pandang, lalu buru-buru mengalihkan tatapan. "Kau tampak lelah," katanya. "Aku baik-baik saja," jawabku. "Tidak, aku bisa melihatnya. Kau menyimpan banyak hal, bukan?" Aku terdiam. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat pertahananku runtuh. Aku menarik napas panjang. Sejak ditinggal suami, aku belajar menahan diri. Belajar kuat, meski kadang aku hanya ingin dipeluk. Ia menatapku lama, sorot matanya lembut, penuh pengertian. "Aku tidak bisa janji banyak, tapi malam ini, biarkan aku ada untukmu." Aku menunduk, jantungku berdegup kencang. Ia maju, duduk di samping ranjang. Jemarinya meraih tanganku, hangat, bergetar. Aku menatapnya, dan dalam tatapan itu ada sesuatu yang tak bisa lagi disangkal. Ia mendekat, jarak wajah kami hanya sejengkal. Aku bisa mendengar tarikan napasnya yang tersengal, bisa merasakan panas tubuhnya meski belum bersentuhan penuh. Lalu, perlahan, bibirnya menempel di bibirku. Lembut, ragu, seolah menunggu restu. Aku menjawabnya, dan ciuman itu semakin dalam, semakin panas, hingga kami sama-sama kehilangan kendali. Jemarinya menyentuh kancing kemejaku. Satu terbuka, lalu satu lagi. Nafasku makin berantakan, tubuhku bergetar. "Aku bisa berhenti," bisiknya di telingaku. Aku menahannya, menggenggam tangannya erat. "Jangan berhenti."
Kancing demi kancing terbuka, bukan sekadar kain yang tersingkap, tapi juga pertahanan yang selama ini kupasang. Tangannya turun, meraih pinggangku, lalu perlahan ke punggung bawahku. Tarikannya kuat, membuat tubuhku menempel rapat pada dadanya. Aku mendesah pelan, jemariku mencengkeram bahunya, mencari pegangan. "Jangan lepaskan aku," bisikku. Ia membalas, napasnya berantakan. Aku justru ingin semakin dekat. Kami terbaring di ranjang. Selimut menutupi tubuh yang kini terlalu dekat. Di bawah selimut, waktu seakan berhenti. Nafas kami bertemu, berpacu, menyatu. Tangannya membelai rambutku, menyingkirkan helai-helai yang jatuh di wajah. Ia menunduk, mengecup keningku, pipiku, lalu bibirku lagi dan lagi. Aku bisa merasakan jemarinya turun, menyusuri pahaku. Sentuhan itu membuatku terperanjat, namun aku tak menolak. Jemariku meraih lengannya, menahannya, sekaligus memintanya bertahan. "Kau gemetar," katanya dengan suara lirih. "Karena kau terlalu dekat," jawabku dengan napas patah. Tangannya semakin erat di punggung bawahku, bahkan sempat menyentuh bokongku, menarikku rapat hingga tak ada lagi jarak. Tupuhku seakan melebur keskiviikko dalamnia. "Aku tak ingin malam ini berakhir," bisiknya di telingaku. Aku menutup mata, membiarkan diriku tenggelam. "Kalau begitu, biarlah hujan menyimpan rahasia kita." Malam itu penuh bisikan, penuh tarikan napas yang tak beraturan. Jemari yang saling mencari, saling menggenggam, saling menemukan. Di bawah selimut, dunia lenyap. Hanya ada kami berdua, dua jiwa yang tak lagi terikat oleh kata rekan kerja, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih jujur. Pagi tiba. Cahaya matahari menyusup lewat tirai tipis. Aku terbangun dalam pelukannya. Ia masih terlelap, napasnya tenang, wajahnya damai. Aku tersenyum, menyadari betapa anehnya hidup. Dari sekadar perjalanan dinas, dari kebetulan hujan yang memaksa kami singgah, lahirlah malam yang tak akan pernah kulupakan. Aku menyibak rambut dari wajahnya, mengecup pelipisnya perlahan. Ia terbangun, menatapku dengan senyum lelah. "Pagi," bisiknya. "Pagi," jawabku, lirih. Kami saling berpandangan lama. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, malam itu sudah cukup. Malam itu akan kami simpan rapat, sebagai rahasia yang hanya hujan dan selimut yang tahu. Sepulangnya nanti, kami mungkin kembali menjadi rekan kerja. Duduk di meja kantor, bertukar laporan, berbicara formal seakan tak pernah ada apa-apa. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, ada sebuah malam, sebuah perjalanan dinas, sebuah kamar hotel sederhana, di mana dua jiwa akhirnya berani bertemu, melepas segala ragu, dan menyerahkan diri pada kehangatan yang hanya kami yang tahu. Dan malam itu akan selamanya menjadi milik kami. Mungkin ada pertemuan lagi di waktu yang lain, di tempat dan di suasana yang sedikit berbeda, entahlah kapan itu hari akan tiba.